Ya, Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu, tanpa terasa hari ini adalah ibadah kita yang terakhir di rukun ini ya, saudara. Kita semuanya hari ini terakhir ya. Minggu depan kita akan pindah di Discipleship Hall ya, di stok lantai 6 di Abalok Cakung ya. Jadi namanya pun kita akan berganti dari Abalok JGC menjadi Abalok Cakung ya, supaya gampang ingat langsung Abalok Cakung ya. Saya mau kita membaca satu bagian ayat firman ya, terambil dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama ya. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi ini menggambarkan kehidupan manusia ya. Setiap orang itu ada musim menabur dan musim menuai. Dan waktu menabur itu biasanya dengan segala keterbatasan, waktu mengawali, merintis, itu pasti banyak tantangan, banyak kesulitan ya. Di sini dikatakan dia mencucurkan dengan air mata, ya banyak air mata waktu masa sulit ya. Bapak Ibu secara pribadi mungkin pernah lewati ya masa awal, masa merintis, masa sulit, banyak air mata saudara ya, banyak nangisnya ya. Nah, tetapi kalau kita setia, katanya kamu akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Lalu yang berikutnya kalian berjalan maju dengan menangis. Jadi walaupun menangis, sedih, sulit, tapi tetap maju. Gak boleh mundur, gak boleh menyerah. Ya, banyak orang di masa sulit putus asa. Ya, mungkin di masa sulitnya dia jalan pintas ya. Mungkin kalau di masa sulit pernikahannya dia pilih cerai gitu ya, atau di masa sulit dalam bisnisnya malah dia pilih nipu gitu ya, akhirnya jadi kacau balau saudara. Tapi kita di pelayanan hari ini kita mau mendengar impartasi daripada pelaku sejarah, karena kita di sini di JGC 8 tahun setengah ya, dari tahun 2016 nanti diceritakan detailnya. Dan ini hari yang terakhir ya saudara. Masa-masa sulit itu kita mesti tahu kayak apa dulu sulitnya ya. Ada yang coba dari awal 2016 sampai 2019 di Rukan di belakang. Siapa yang pernah hadir di Rukan belakang ini? 169 angkat tangan. Wah, tepuk tangan, ini cuma mula-mula. Ya, jadi masa satu ruko ya, nanti kita akan dengar ya segala terbatas ya. Nanti kita akan masuk di rooftop hampir 4 kalinya ini sudah luasnya ya, dengan fasilitas yang luar biasa, lebih baik ya, bahkan lebih dari Abalok KTC bahkan ya saudara. Kita jangan kaget saudara. Kita tanpa panjang lebar, kita undang narasumber Pak Budianto, Pak Budianto moderator, narasumbernya Pak Albert sama Pak Tommy ya. Satu dia, mereka semua. Ya, silakan. Terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu, hari terakhir nih ya. Nah, tadi waktu ujian gerah, ya kan? Gerah. Jadi kalau di tempat ini Bapak Ibu, waktu ujian penyembahan nggak gerah, hasilnya dingin. Tapi begitu kita mulai goyang-goyang gerah semua, ya. Tapi minggu depan Bapak Ibu mau ujian kayak, mau penyembahan kayak, mau doa, saudara akan kedinginan, kan? Kedinginan pasti, ya. Sampai bisa mau mati ini. Bapak Ibu, tolong tayangkan slide-nya. Ada pepatah berkata bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, gitu ya. Ada kayak setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada musimnya, setiap musim ada orangnya. Kita pernah melewati satu musim yang penuh dengan penderitaan, Bapak Ibu. Ya, yang tadi dibilang dari 2016 sampai akhirnya kita hari ini 2024 akhir kita ada di sini, ya. Dan semusim itu kita sudah akan lalui hari ini terakhir, ya. Nah, setiap orang itu ada masanya. Nah, setiap orang, setiap masa ada orangnya. Ada masa itu Bapak Ibu yang saya bilang penuh dengan penderitaan tadi itu. Siapakah orangnya? Nah, 3 pelaku sejarah hadir bersama-sama dengan kita. Saya undang tadi disebutkan Pak Tommy dan Pak Albert maju ke depan. Inilah orang
yang ada di masa itu Bapak Ibu. Kita akan ngobrol ya. Kita akan ngobrol. Saya pakai mic ini. Sip, 1, 2, 3. Oke. Nah, saya akan mulai dengan Pak Albert. Pak Albert, sebelum kita ada di sini, kita pernah ada di Sapu Dupo ini 2 tahun. Bagaimanakah asal muasalnya Pak Albert? Kok kita itu dari anak di KTC bisa tiba-tiba harus pindah ke sini? Ada apa Pak Albert? Bagaimana ceritanya? Shalom, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Halo. Ya, pada bulan Januari 2000. Oke, pada Januari, ya bulan Januari 2016, mulainya saya dipanggil oleh Pak Lukas. Dikatakan pertumbuhan dari jemaat Harapan Indah di sekitarnya itu sangat bagus, ya. Dimulai dari situ dan ada informasi di area Jakarta Garden City ada tanah khusus, ya. Terus dia katakan coba kamu doa, kita mau ada perintisan ibadah di sana. Saya hanya berpikir ada perintisan, berarti kalau dia mau sama saya pasti tujuannya ke saya, ya pasti tujuannya ke saya kan. Sekalipun dari saat itu masih muda lah ya, baru ucapan. Yang lain mungkin ada yang cebanan. Tapi saya terima apa yang disampaikan itu. Saya hanya katakan Pak Lukas, saya doa dulu. Berjalannya waktu 1 bulan sesudahnya pertemuan kedua kembali ditanyakan, Albert, apa yang Tuhan katakan buat kamu? Wah ini nusuk dalam ya, nusuk dalam. Saya hanya katakan apapun yang Tuhan sudah bicarakan buat saya siap ambil tanggung jawab untuk mulai perintisan di Jakarta Garden City. Awalnya sih saya berpikir itu mungkin ibadah pagi, ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita akan mulai ibadahnya jam 5 sore. Saya juga berpikir kalau bisa jam 5 sore lebih baik saya cukup datang ibadah 1 kali di sore hari. Ya lebih enak dong gitu kan. Tapi enggak, tanggung jawab kalau dulu di KTC masih diberi tanggung jawab untuk beribadah. Saya bersama Pak Suwadi, ya, ambil tanggung jawab juga di ibadah kedua. Tapi berjalan waktu, hal itu sudah tidak berlaku lagi, ada PSI masing-masing, karena saya diberi tanggung jawab untuk ada di ibadah perintisan sore hari di KTC. jadi artinya Pak Albert hari Minggu ibadah di KTC, lalu jam 5 harus ada di sini. Ya. Awalnya saya sih melihat, oh oke banget gitu, oke gitu kan. Tapi berjalannya waktu, teman-teman, saya melihat, waduh, ada sesuatu di dalam hal selesai pulang ibadah. Biasanya kan kita rutin, ya, berkumpul sama keluarga, istri dan anak-anak, selesai ibadah, misalnya makan siang, ya. Tapi itu hilang berjalannya waktu. Dengan kondisi seperti itu, saya tetap bertahan
karena saya coba untuk pakai kekuatan saya. Tenang aja, ibadah pagi, ya, kira-kira jam 10. Tapi kadang-kadang diminta mengisi SPK, bisa sampai jam 12-an. Ya, di sana, kalau makan sama keluarga, bisa jam 1 sampai rumah jam 2. Kurang lebih jam 4 saya harus hadir, ya, di tempat bisa ibadah di Ruko venue 169. Berjalannya waktu seperti itu, saya melihat, waduh, nggak mudah ya. Nggak mudahnya gimana Pak? Nggak mudah, ada ruang yang terhilang, ya, terutama khususnya untuk keluarga saya, ya, itu sangat terhilang. Sampai mereka berpikir, ini melayani Tuhan, kok sampai berbenturan dengan keluarga. Pada saat anak-anak saya sampaikan demikian, saya berdiam, saya nggak berani ngomong apa-apa. Saya hanya katakan, Tuhan, kalau hal ini bisa berlalu buat saya, ada nggak yang lain ambil tanggung jawab? Ya, proses ini selama 3 tahun nggak gampang, ya. Tetapi sesungguhnya pada saat saya nggak kuat dalam proses berjalan 1,5 tahun, saya mungkin berkata sama istri saya, baik, tanggung jawab ini saya serahkan kembali ke orang tua. Karena saya nggak sanggup, saya merasa sendiri, segala keputusan seringkali nggak benar, komplain, banyak hal-hal yang mungkin bagi saya itu bukan sesungguhnya bagian saya, ya. Tapi saya terima itu, dan pada saat titik terakhir ketika sanggupan saya hanya ngomong sama istri, tolong bantu doa saya. Kami persembahkan malam itu, ya, berdoa sama Tuhan. Tuhan, apakah saya tetap ambil tanggung jawab ini atau menyerah? Pada saat pergumulan itu membuat saya nggak tahan, saya hanya nangis. Dan pada saat kondisi saya nggak kuat itulah, ada satu kebenaran yang Tuhan berikan buat saya. Sampai saya nggak lupa pada saat ini, di dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi pada saat saya mengambil tanggung jawab untuk perintisan ibadah itu, saya percaya itu bukan rancangan penatua, tapi rancangan Tuhan. Saya tetap lakukan. Dengan proses berjalan itulah, teman-teman, saya disupport sama Pak Tommy, sama Pak Luguto untuk perjalanan itu. Di dalam hal itulah kami sama-sama bergandeng tangan dan membuat saya akhirnya tetap bertahan, mendapat kekuatan itu tidak lain, ya, proses tanggung jawab, tetap berserah sama Tuhan, karena saya percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera buat saya. Di dalam rancangan yang berat apapun, percaya tangan Tuhan yang tolong, membuat saya tetap kuat, ya, proses yang berjalan. Di dalam pergumulan yang berjalan, saudara, ada hal-hal yang membuat saya, aduh Tuhan,
segala keterbatasan itu tidak sebagaimana mestinya. Tetapi itulah yang membuat hari ini kami bisa kuat. Keterbatasan apa aja Pak? Keterbatasan yang terjadi adalah ya sarana, peralatan, ya. Misalnya pada saat mereka latihan, ya latihan sebentar jam 5 mulai ibadah, semuanya bagus, semua bagus, ya. Nah, komputer bagus, listrik oke. Tapi pada saat berjalan waktu, ya mulai ibadah, hidup, listriknya langsung turun, kelabakan banget. Karena yang dibawa langsung ngomong apa gimana? Pada saat itu nggak mungkin saya nangis kan, nggak mungkin. Saya berkata tenang, ya sesuatu yang sangat membuat saya tetap bertahan. Karena apa? Karena ada semangat daripada jemaat yang hadir. Ya, pada saat kondisi mati lampu pun, ya mereka tetap beribadah. Tapi, saudara kalau melihat dari sisi itu, ada sesuatu yang menjadi ganjalan buat saya. Ibadah satu, ibadahnya di lantai 2, ya. Terus di lantai 1 itu hanya ada TV. Jadi kalau mati lampu di ibadah 1 nggak lihat apa-apa, betul nggak? Masa nonton TV hitam begitu nggak? Ada yang pulang, ya. Nggak mungkin saya bisa tahan. Nggak mungkin saya suruh naik juga ke lantai 2, nggak mungkin kan? Di dalam situasi itu saya berkata, Tuhan saya nggak kuat. Tapi ayat yang memberi saya tetap bertahan. Apa yang dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 9 itu. Berapa lama Pak ada kondisi keterbatasan itu terjadi yang listrik mati? Berapa lama itu terjadi? Seminggu, 2 minggu? Itu mungkin awalnya kita mulai ya setengah tahun oke, tapi setengah tahun berikutnya kejadian seperti itu, sekalipun kita sudah tambah daya ya, kadang-kadang sebulan sekali bisa kejadian seperti itu. Pasti sorotannya langsung, ya enggak, bukan karena saya tinggi, sorotannya ke saya gitu kan. Kok enggak becus sih? Ada kata-kata yang membuat saya berkata, aduh kok seperti ini. Pada waktu itu berapa kapasitas ruangan? Kapasitas di lantai satu ruko. Ini kalau kita kan 2 kan, sana 1 ruko, terus di lantai 2 itu untuk ibadah cukup kecil, ya cukup kecil. Kita kan daya tampung kurang lebih 40 lah, 40, ya, karena disekat, dibikin pintu supaya anak-anak tidak bisa masuk situ kan, mereka langsung naik ke lantai 3. Ya, kalau kondisi seperti itu, aduh, ya luar biasa. Ya, hanya saya katakan semua karena anugerah. Amin. Nah, Pak Albert, di tengah-tengah Pak Albert sudah hampir menyerah gitu ya, Tuhan kirimkan tim ya, yang menolong. Salah satunya adalah Pak Tommy. Nah, Pak Tommy pasti punya pengalaman sendiri bagaimana awal-awal perintisan pada masa itu. Kita mau dengar juga dari sisi Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak Wijanto. Ya, katakan keterbatasan tadi ya, pengalamannya. Keterbatasan ya pengalaman saya ya pastinya keterbatasan secara pribadi. Karena itu di tahun-tahun 2016 sebenarnya kita saya waktu itu lebih banyak fokus di misi, artinya pergi ke suku-suku. Ya terima kasih buat jemaat yang sudah mendoakan, yang memutus ya, sehingga ya ini bisa ada komunitas di setiap suku-suku. Nah itu keterbatasan secara pribadi yang membagi waktu baik secara keluarga juga layanan. Ya kalau mau dibilang mungkin
dalam sebulan bisa hanya 2 kali ya paling saya bisa hari Minggu. Dan ketika hari Minggu itu jadi paksa dengan 2 keadaan itu kan, pagi di mana di KTC, sore mesti di JGC, dan kita udah pasti doa, udah mesti kita awali ya kan. Jadi biasanya kan kita kalau ibadah jam 5 ya doanya pasti jam 4 tuh ya, itu memang agak susah ya biasanya keluarga ya biasalah, gimana sih belum di Jakarta masih begitu lagi, kan ada bagian-bagiannya masing-masing. Tapi ya sudah, kita namanya dalam sebuah tubuh yang perlu dibangun, kita saling itu keterbatasan secara pribadi, keterbatasan secara pekerja juga. Pekerja terbatas nggak seperti hari ini. Hari ini semua bidang mungkin ada ya. Waktu itu mungkin satu orang bisa melakukan banyak hal. Ya, semakin orang itu banyak melakukan hal, semakin banyak dipercayai. Kesian orang-orang tersebut. Ya sempat ya sedikit ada ya namanya keterbatasan ya, ada konflik lah satu dan lain hal. Tapi itu semua bisa musim berlalu. Iya. Tapi menjadi sebuah pembelajaran buat kita juga, saya secara pribadi. Dan keterbatasan itu ya selain tadi pekerja juga kayak seperti pembicara ya. Pembicaranya tentunya nggak seperti kayak di KTC ya. Wah, pembicara stadion semua gitu. Nah, kalau di JGC ya ala kadarnya. Bahkan sempat waktu itu ya ada keluar pernyataan nih, gereja di JGC ini gereja-gerejaan, main-mainan ini musiknya musik-musikan. Gereja-gerejaan ya. Ya karena itu nanti mati ya, tadi benar kan bisa pulang ya dalam keadaan begitu, itu kita repot itu. Ya saya apresiasi buat rekan-rekan yang mungkin hari ini saya mewakili ya, saya Pak Albert, tapi sebenarnya rekan-rekan yang sudah terlibat pekerja-pekerja itu Tuhan yang paling tahu ya, pastinya Tuhan yang memberkati semua pekerja-pekerja yang mungkin tidak disebut namanya. Juga buat jemaat-jemaat yang sampai hari ini setia ya, luar biasa ada ya. Beberapa tadi udah ditanyakan sama Kak Budi, ya itu sih Pak Budi apresiasi buat pekerja sama jemaat yang masih tetap terus setia ya. Baik, nah Pak Albert, jadi tadi ada yang komplain, apa tuh komplain, kenapa Pak Albert? Ya, komplain kan terutama mungkin khususnya dari sisi konsumsi ya, konsumsi itu kan tidak seimbang, tidak sesuai apa yang ada di KTC ya. Kalau mereka yang melayani, mereka akan ngomong, waduh ini makanan apa gitu. Kalau pertanyaan itu langsung kena hati saya nggak berani ngomong apa-apa ya kan, harganya berapa sih gitu kan. Itu tertuju kayaknya seperti yang diputuskan semuanya tidak benar. Ya, tapi saya semua tampung, saya hanya serahkan sama Tuhan. Tapi yang membuat saya tetap bertahan dan kuat itu tidak lain, tapi tetap lakukan doa pagi. Segala pergumulan kondisi jemaat seperti apapun kita bawa dalam doa. Dan menjadi satu kebahagiaan sukacita buat saya adalah jemaat yang mengalami pemulihan. Ya, saya nggak mikir lagi diri saya, ada ya. Jadi saudara, Bapak Ibu jangan lihat kalau saya tetap langsing, biasa lah gitu. Ya kalau gendut nanti dibilang wah kurang berdoa nanti. Ya, ini jadi ya saya ngalamin bagaimana jemaat ngalamin pemulihan. Oke, berarti salah satu faktor yang membuat Pak Albert dalam tekanan, dalam keterbatasan itu tetap mau semangat, mau mengambil tanggung itu karena ada jiwa-jiwa yang mengalami pemulihan ya. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada saksi hidup ya yang mengalami pemulihan ataupun mengalami pertobatan pada masa-masa itu. Ya, orangnya ada di sekitar sini, Bapak Ibu. Saya undang Ibu Evi. Baik, ini aja. Oke. Ya. Nah, Ibu Evi boleh di tengah-tengah sini. Ya, udah diatur.
Iya, nggak perlu perkenalkan lagi ya, sudah tahu ya Ibu Evi. Nah, Ibu Evi bisa ceritakan, Ibu adalah orang ataupun jemaat yang termasuk jemaat mula-mula pada tahun 2016 pada masa itu ya, yang listriknya dipret itu ya, yang AC-nya nggak pernah dingin gitu. Saya juga bingung Bapak Ibu ya, kenapa AC itu nggak pernah benar, udah diapain semua, nggak pernah selesai AC-nya. Sampai hampir setiap minggu saya kalau gitu harus kesini untuk ngurusin AC, dan itu selalu hari minggunya nggak beres juga gitu, bingung juga harus bagaimana ya. Nanti kalau minggu depan Bapak Ibu akan saya jamin kedinginan gitu ya, jangan jadi masalah dengan. Nah, Bu Evi, ceritakan bagaimana Ibu Evi bisa ada ataupun bergabung di jemaat kita pada masa itu. Shalom semua. Ya, jadi waktu jadi sebelumnya saya sebenarnya Pak Abal itu diajak sama teman saya. Nah, waktu saya datang pertama kali ke Abal ya, khususnya JGC, itu saya merasa bahwa waktu saya masuk ke dalam itu saya merasa kayak saya masuk ke suatu rumah, bukan gereja. Padahal waktu itu kondisi saya nggak kenal siapa gitu, saya nggak kenal penatua, saya nggak kenal jemaat gitu, saya sendiri gitu. Tapi saya merasa bahwa saya ini datang ke rumah saya ketemu saudara-saudara saya. Nah, di saat itu saya merasa saya jatuh cinta sama Abal, saya jatuh cinta sama tempat ini gitu ya. Jadi padahal saya nggak pernah ngerasain ke tempat, maksudnya ngerasain seperti home ya gitu. Sebelumnya saya berjemaat di gereja lain yang sebenarnya tempatnya mewah gitu ya, tapi saya nggak ngerasain rumah gitu. Saya datang cuma ke gereja karena kewajiban gitu. Dan waktu saya masuk ke gereja sini penuh dengan keterbatasan, tadi seperti kata Pak Albert ya, penuh dengan keterbatasan. Tapi itu jujur nggak mengganggu saya, karena saya memang suka gitu, saya suka di tempat ini gitu. Waktu saya datang ke gereja, saya ketemu dengan teman-teman, saudara-saudara, saya merasa dirangkul, saya merasa diperhatikan gitu. Jadi suasana hangat gitu loh ya. Jemaatnya, penatuannya, jadi kayak nggak ada gap gitu. Jadi memang persaudaraannya itu sangat-sangat erat gitu. Oke, nah sekali lagi saya atau kita semua pengen dengar Ibu 2016 dengan penuh keterbatasan itu apa yang sebenarnya membuat Ibu terus bisa bertahan bahkan sampai hari ini 2024, 8 tahun Ibu bisa bertahan, itu apa kira-kira yang membuat Ibu bertahan? Iya, karena ya itu Pak, jadi karena saya jatuh cinta. Iya, saya jatuh cinta sama Pak Abal. Jadi sebenarnya mau ditempatin di mana aja nggak masalah sebenarnya. Mau tetap di sini atau ya kalau kita nanti besok pindah gitu, minggu depan pindah, itu puji Tuhan, haleluya, itu kasih karunia Tuhan ya. Tapi seandainya tidak berpindah pun saya tetap akan ada di sini. Wow. Jadi walaupun kita dalam keadaan seperti ini tetap setia ya mau ada di sini ya. Iya. Jadi karena jatuh cinta, bukan karena tempatnya atau karena apanya ya. Iya. Saat ini Bu melayani sebagai apa Bu? Atau pelayanan apa? Iya, saya saat ini pelayanan di konsumsi, khususnya saya menyediakan konsumsi untuk para pekerja, untuk pembicara. Dan kenapa saya mau melayani, saya mau ambil bagian dalam pelayanan, karena saya merasa itu rumah saya gitu loh. Saya mau ikut bantu gitu, saya mau ikut terlibat gitu. Saya bukan orang lain gitu, tapi saya memang saya bagian di dalam rumah ini. Jadi karena merasa ini rumah, jadi mengambil tanggung jawab ya, sebagai anggota keluarga ya. Nah, terakhir apa kira-kira pesannya Ibu Evi kepada kita semua yang sebentar lagi kita akan pindah ke tempat yang nyaman, yang enak gitu? Ya, saya mau encourage teman-teman, para jemaat yang memang kita datang ke rumah ini, datang ke gereja ini memang kita mau dapat sesuatu yang berkat. Tapi nggak cuma itu sebenarnya, kita punya tanggung jawab di sini, kita punya beban juga di sini gitu. Jadi khususnya ketika kita pindah di tempat yang baru, tempat yang lebih luas, pastinya kita butuh lebih banyak orang untuk terlibat di dalam pelayanan. Jadi saya encourage teman-teman yang merasa memang ini bagian dari kita loh gitu. Jadi ayo ikut terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja. Masih banyak
yang membutuhkan ya, masih banyak yang butuh orang gitu kan. Dikonsumsi pun juga masih banyak, masih banyak buka. Nah, Bu Evi, satu lagi pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang berpikir begini, oh Ibu Evi waktu itu masuk ke Abalo tahun 2016, walaupun anggarannya nggak memungkinkan, terbatas, tapi mungkin Bu Evi nggak pernah ada masalah, nggak punya masalah, jadi fine-fine aja. Atau bagaimana Bu kondisi waktu itu? Iya, sebenarnya waktu saya masuk dalam ke gereja ini, saya kenal ya. Saya dalam kondisi memang gak baik-baik aja, jujur. Ada pergumulan di dalam rumah tangga, perekonomian gitu. Tapi saya nggak ngerasa bahwa saya punya beban gitu. Karena saya, teman-teman dari tubuh Kristus banyak yang mendoakan saya, menguatkan saya. Jadi saya nggak ngerasa jalan sendiri gitu. Saya jalan bersama-sama. Jadi lebih ringan gitu. Lebih ringan? Iya. Tidak sendiri ya? Tidak sendiri. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan, terima kasih Bu Evi. Ya, Pak Tommy, tadi Pak Tommy katakan bahwa waktu di awal-awal mungkin Pak Tommy waktunya nggak terlalu banyak ngecas ya, sebulan 2 kali. Tapi hari ini setiap minggu kita lihat Pak Tommy hadir. Nah, bagaimana kisahnya Pak Tommy sampai akhirnya mau komitmen akan mengambil tanggung jawab di tempat ini? Ya, memang kan hati Tuhan ya. Hati Tuhan itu jemaat. Jadi setiap kita yang menjadi jemaat dan terlibat dalam kejemaatan ya, bekerja, melayani dalam kejemaatan itu ada di hatinya Tuhan. Nah, makanya saya nggak mau di luar hatinya Tuhan. Ada di hatinya Tuhan saja. Cuman boleh sedikit saya menyampaikan, ada yang kelewat tadi. Boleh, ya silakan. Nah, tadi ada satu situasi ya yang tadi belum dijelaskan. Sepertinya itu tidak berarti ya. Kayak datang ke ibadah yang lihat ini apa sih? Ini kumpulan apa sih dibilang ibadah? Tidak jelas sih tadi gereja-gerejanya. Namun saya lihat sampai hari ini di tengah situasi yang menurut orang tidak pas, dia. Tapi satu hal yang saya percaya dan saya lihat itu Tuhan hadir. Tuhan ada. Nah, inilah yang membuat juga mana tahu Bapak Ibu Saudara lagi ngalamin ya situasi di pekerjaan yang kelihatannya nggak terlalu menjanjikan ya, usaha kok begini aja, juga keluarga. Tapi ingat satu hal, Tuhan hadir. Sikapi semua keadaan itu dengan pengucapan syukur, dan saya percaya Tuhan akan melakukan pertambahan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, bicara pertambahan, saya tahu banget Pak Tommy pada waktu itu ya, areanya tidak segemuk ini ya, tidak sebanyak ini ya. Dan bagaimana itu dengan keterbatasan bisa terus bertambah bahkan sekarang kalau foto itu banyak banget jiwa-jiwa yang ada di Pak Tommy. Ya, sebenarnya itu yang bekerja bukan saya ya, itu pertama Tuhan dan teman-teman semua. Saya itu memang tidak melakukan apa-apa. Yang saya lakukan hanya ya kita bangun hubungan, bangun rasa kepercayaan, kasih tahu keadaan saya nggak bisa melakukan banyak buat hidup kamu secara pribadi, tapi apapun yang ada ya kita pecahin ya, bersama. Mereka tahu waktu saya terbatas, saya nggak bisa kunjungan ke masing-masing komsel, semua orang teman-teman tahu kondisi itu. Tapi saya ngomong apa adanya, ini kondisi saya, yuk kita mau bangun. Nah, intinya bangun sebuah hubungan yang dekat apa adanya dan jangan pernah lupakan Tuhan. Kalau kita ada hari ini semua itu karena Tuhan. Itu sih Pak, saya nggak lakukan apa-apa sebetulnya. Ya. Jadi perintisan dalam keterbatasan itu yang tadinya dilihat sepertinya ngapain gitu ya, tapi pada akhirnya itu ya setelah berproses ternyata itu membawa kita kepada hal yang sangat luar biasa hari ini ya. Betul. Satu hal juga yang saya tahu, sadari, percayai, mata Tuhan itu ada di segala tempat. Amin. Termasuk dengan apa yang kita kerjakan. Ya mungkin hari-hari apapun kita ketika melakukan sesuatu pelayanan di dalam keluarga, di pelayanan di gereja nggak ada yang lihat kita. Tapi satu hal yang mau bilang, Tuhan lihat kita. Ya, sikap hati kita itu dilihat Tuhan. Jadi buat jemaat Bapak Ibu Saudara, ingat ada Tuhan yang selalu lihat hidup kita. Di setiap musim ya Pak Tommy ya. Iya betul. Iya luar biasa. Nah Bapak Ibu, sebenarnya bukan cuma Pak Tommy ya,
Pak Albert yang bersama-sama pada masa itu ya. Ada juga beberapa orang yang sama-sama di musim yang kita lewati itu yang berjuang bersama-sama dengan kita. Ya, salah satunya adalah satu tokoh yang terus berjuang masalah teknis yang tadi itu loh. Ya, beliau saya saksikan sendiri di ruangan ini marah-marah sama tukang AC karena AC setiap minggu itu kita bermasalah dan setiap setelah hari Minggu kita mesti debat sama tukang AC. Ya, dan dia begitu marah, saya kaget melihat dia tuh orangnya murah senyum, ngomongnya semangat, ya kan, kasih tepuk tangan, amin yang kencang, tapi ternyata marahnya juga luar biasa. Ya, saya saksi hidupnya Bapak Ibu. Saya orangnya nggak ada di sini Bapak Ibu, tetapi dia telah menitipkan satu pesan buat kita semua. Kita akan dengarkan Pak Tulukito. Shalom, Jemaat Abalov Kelapa Gading Satelit JGC yang sebentar lagi akan berganti nama ya menjadi Abalov Kelapa Gading Satelit Cakung. Ya, senang banget bisa menjumpai Bapak Ibu semua lewat tayangan video ini. Saya mohon izin, saya sedang ada di Solo, Jawa Tengah. Nah, hari ini adalah hari terakhir untuk kita beribadah raya di JGC atau di Rukan Avenue 155-156. Sungguh saya mengucap syukur atas kesetiaan Bapak Ibu semua. Berawal dari kalau historical, kita tahun 2016 mulai ada di Ruko 169 atau di Ruko belakang. Bapak Ibu proses semua sudah sangat setia dengan waktu demi waktu, dengan kronos-kronos yang kita lalui. Waktu itu kalau yang sempat ibadah di Ruko 169, kita ingat kita 2 lantai. Ada yang kebaktian di atas, yang di bawah, tapi kita semua setia. Luar biasa. Dan Tuhan tahu kesetiaan kita saat itu. Ruko 169 sudah nggak muat lagi, dan Tuhan percayakan ruko yang kita duduk saat ini, Ruko 155-156, 2 ruko kita gabung, tapi kesetiaan Bapak Ibu luar biasa. Tuhan tahu, jiwa-jiwa terus ditambahkan sampai kita tambah tenda pun saat ini posisi tenda penuh juga. Shalom jemaat yang di tenda, luar biasa. Biar panas kita nggak pernah mengeluh. Karena itu Tuhan tahu bahwa kita butuh fasilitas yang baru. Besok minggu depan, Minggu 17 November, tentunya Bapak Ibu sudah tahu kita akan beralih ke Discipleship Hall yang ada di rooftop Tunas Bangsa Cakung. Nah, apa yang saya ingin sampaikan dari rekaman saat ini adalah saya kagum, saya apresiasi kesetiaan Bapak Ibu semua. Apapun fasilitas yang ada saat itu, dengan keterbatasan yang ada, dari tahun 2016 Bapak Ibu sudah setia untuk menjadi berkat, membawa manusia kepada kasih Bapa yang sejati. Bukan fasilitas, bukan alat, tapi isi hati Bapa yang kita bawa. Bapak Ibu, karena itu saya sangat bersuka cita dan saya sangat percaya ya Pak Budiarto, Pak Albert, Pak Tommy, Pak Budi Setiawan, Pak Billy, dan seluruh pemimpin, seluruh PA, seluruh PKS, seluruh pekerja, seluruh jemaat. Kita percaya setiap kita punya peran. Dan Discipleship Hall di rooftop lantai 6 itu bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Dengan fasilitas yang lebih baik, luasan yang lebih baik, tentunya jangan kasih kendor. Terus kita menyala. Untuk apa? Untuk membawa isi hati Bapa kepada anak-anaknya yang belum mengenal Dia. Karena itu, pastikan kita terus mengerti peran apa yang Tuhan tanam di dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membawa isi hati Bapa ini. Karena apa? Saya tahu Bapak Ibu punya peran yang Tuhan tetapkan, dan itu luar biasa karena Bapak Ibu spesial. Apapun peran itu, apapun, tidak ada pelayanan kecil, pelayanan besar. Yang ada manusia besar dan manusia kecil, saya percaya itu. Tapi kalau namanya pelayanan, Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu, sorry banget, aku nggak bisa untuk perpisahan bersama Bapak Ibu, tapi saya tahu
ada sesuatu yang baru, ada musim yang baru, ada permulaan yang baru yang luar biasa untuk kita terus mengerti isi hati Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam dari Solo. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Dan yang saya tahu setelah ibadah raya kedua, kita akan sama-sama tengokin auditorium kita yang baru sambil kita bersih-bersih. Karena apa? Itu rumah kita sendiri. Yuk, kita sama-sama hand in hand. Setiap kita punya peran yang Tuhan tetapkan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Haleluya. Bilang beri kanannya, jangan kasih kendor. Bilang beri kanannya, jangan kasih kendor. Nah, Pak Albert, tadi Pak Albert bilang bahwa hidup kita yang satu buku itu, ya, separuhnya ini berarti jemaatnya sekitar 40-an. Kalau hari ini berapa jemaat kita, Pak Albert? Kalau sekarang ini ibadah satu antara 100-120. Wow, 100 antara 100 sampai 120 ya. Kalau ibadah dua adalah 140 sampai 120 di red itu. Kalau di jumlah kurang lebih ada 270. Hampir 300 ya. 300. Ya. Dan tadi Pak Poli sampaikan bahwa itu bukan karena kekuatan dan gagah kita ya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, minggu depan Bapak Ibu akan tercengang-cengang bagi yang belum pernah ke sana. Jangan lupa nanti bergabung bersih-bersih. Tapi kalau mau yang kaget-kagetan langsung minggu depan datang. Ya. Nah, Bapak Ibu akan panggil orang-orang yang nggak pernah lihat tempat itu. Begitu saya kasih lihat, mereka kaget. Jijik yang tadinya kayak gini pindah ke situ. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu nggak malu lagi ngomong sama temannya di GMS, di SDF, ya, di PCC, nggak malu lagi, ya. Kalau dulu kan Bapak Ibu malu ngajak dia, sekarang ajak dia ke sana Bapak Ibu, ya. Nggak bakalan malu lagi, karpetnya aja kayak di hotel. Nah, semangat ya Bapak Ibu ya. Jangan kendor, jangan. Terakhir, ada pesan yang mau disampaikan kepada jemaat sebelum kita memasuki musim yang baru. Ya, saudara, biarlah musim yang lalu menjadi satu sejarah buat kita. Enggak perlu kita hanya ingat untuk menjadi kita kendor, tapi biarlah menjadi satu modal buat kita untuk melangkah lebih dan lebih lagi menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengan sarana dan kelengkapan yang sudah ada, nanti minggu depan kita pindah, mari ambil bagian. Kita adalah satu tubuh. Kami sebagai pemimpin, kami rindu para jemaat, mari ambil bagian ini. Jangan berkata, saya nggak bisa apa-apa. Semuanya pasti punya talenta untuk bergerak sama-sama. Dia sebagai kepala untuk menuntun kita melewati satu proses yang luar biasa nantinya. Dan bagian kita akan melihat janji Tuhan akan terjadi. Oleh karena itu sekali lagi, mari sama-sama ambil satu bagian, ambil dua bagian sesuai talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi suratan terbuka bagi banyak orang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Yes. Katanya satu dua kata untuk bagaimana kita memasuki musim yang baru minggu depan. Yang pasti kan kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi, ya, mengalami Tuhan di dalam keluarga, ya, dan yang terakhir mengalami Tuhan bersama komunitas. Dan yang perlu kita ingat, bagian dari hidup kita nggak bisa lepas dari ini. Kita sering bilang cinta Tuhan, tapi bukti konkret ya benar-benar dapat dilihat, dirasakan cinta Tuhan itu ada dalam keluarga dan dalam komunitas. Nah, makanya mari kita sama-sama terlibat khususnya di tempat yang baru. Yuk kita sama-sama terlibat ya, apapun yang memang Tuhan taruh untuk kita bisa. Mungkin Bapak Ibu nggak dipanggil secara langsung dalam arti, kamu yuk ikut ini, ikut itu. Yang mungkin digerakin, datang aja ke siapa, ke Pak Budi, ke Pak Alda, ya. Saya boleh dan teman-teman lainnya, saya bisa lakukan ini, apa hal yang saya bisa kerjakan, ya. Mungkin kita alfa ya dalam
memetakan, ya berharapnya buat Bapak Ibu Saudara bisa ikut ambil bagian. Amin. Terima kasih Pak Tommy, terima kasih Pak Albert. Ya, kita kasih tepuk tangan ya. Nah, Bapak Ibu, tentu di antara beliau-beliau juga ada Pak Akang ya, yang waktu itu juga berjuang bersama-sama dengan kita. Namun beliau hari ini sedang tidak ada, sedang ada hal yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, pasti ada satu message profetik yang akan kita bawa minggu depan ya. Dan kita akan sama-sama menyatukan hati kita. Saya undang Pak Budi Setiawan. Ya, Bapak Ibu, kita tepuk tangan sekali lagi bagi teman-teman ya. Ada satu pernyataan ya, mari belajar dari sejarah karena engkau mau dipakai Tuhan jadi pembuat sejarah. Amin. Coba katakan, mari belajar dari sejarah. Karena engkau akan dipakai Tuhan jadi pembuat sejarah. Amin. Semua kita pasti melewati juga pernah masa-masa sulit ya, secara pribadi, keluarga. Kita harus belajar kan. Waktu itu apa sih? Memang semua kan terbatas ya. Mungkin awal berkeluarga, awal berbisnis, awal bekerja, semua juga ada pengalaman. Dia harus belajar ya, dan keterbatasan. Tapi Tuhan berkati, kadang kita suka lupa juga ya. Kita harus belajar. Semua babak musim kehidupan ada pelajarannya, ada tantangannya ya. Kalau dulu tantangannya keterbatasan fasilitas, nanti kita dapat fasilitas lebih baik loh. Ya, saya retret penatua kebetulan di Sinode ya, kita sama di awal di Hotel Tentrem Alam Sutra. Saya kaget, karpetnya sama dengan karpet kita yang bakal dipakai. Ya, pakai bintang gitu ya. Pasti sama, ada kaget ya, karpet kita ya. Jadi luar biasa dapat diberkati Tuhan. Kita perjuangannya beda. Sekarang kita perjuangannya rebut banyak jiwa, bawa jiwa-jiwa lebih banyak ya di rumah Tuhan. Amin. Mari pakai berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Semusim berlalu. Bahkan di awal-awal ketika masih satu ruko dengan keterbatasan, tapi Tuhan tetap kirim jiwa-jiwa
Tuhan kirim orang-orang bertobat, orang-orang dipulihkan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sampai kami boleh 5 tahun setengah di tempat ini di Rukan Avenue 155. Kami bersyukur ya Bapak, Engkau mengajar kami setia, mengajar kami tidak melihat fasilitas, tapi melihat Tuhan dan jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. Kami bersyukur ya Bapak, kalau boleh minggu depan kami berpindah di tempat yang lebih baik. Itu semua kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami tidak melupakan perjuangan kami. Kalau dulu dengan keterbatasan, tapi sekarang kami mau memperjuangkan merebut banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar. Jemaat Tuhan, Kau mungkin pernah mengalami juga masa-masa sulit dalam hidup saudara. Mari kita juga ingat kembali, begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dengan segala keterbatasan, mungkin dengan segala ketidakpengetahuan kita, dengan segala kesalahan kita berjuang dan belajar. Tapi hari ini kalau Engkau diberkati lebih lagi dari itu, mari kita tidak lupakan sejarah itu. Kita bisa saja jadi sombong dan jatuh, tapi kita tidak akan mau melakukan itu. Tuhan, kami mau selalu mengadakan Tuhan dalam segala musim kehidupan kami, dan kami tahu Tuhan mau mengajar kami lebih dan lebih lagi dalam setiap babak kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, Kau sudah terima roti dan anggur di tangan kananmu. Kita mau bawa roti ini kepada Tuhan. Kalau ada yang belum dapat, bolehkah yang belum angkat tangan bisa dilayani oleh Asya. Semua datang. Mari Bapak Ibu, inilah tubuh Kristus. Inilah hidup kita yang di tangan Tuhan. Makasih Tuhan, hidup kami telah ditebus, diselamatkan oleh Engkau. Kami yang dulunya berdosa tidak berarti, tapi karena darah-Mu, karena karya-Mu, kematian-Mu buat kami, tubuh kami menjadi bagian tubuh Kristus, menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, penuh kasih karunia di dalam Engkau ya Bapa. Lewat Tuhan perjamuan kudus pada pagi ini, kami berkomitmen setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kami, setia mengasihi dan melayani Tuhan. Bahkan di tempat yang baru, kami mau lebih lagi memberi diri kami buat Tuhan. Inilah hidup kami ya Bapa. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan cawan anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu tercurah buat kami, Darah-Mu tercurah untuk mengampuni kami ya Pak. Kami mau mensyukuri karya-Mu Tuhan di tempat ini, di Rukan Avenue ini. Terima kasih ya Pak. Di saat kami pelayanan, di saat kami dalam berkomunitas, mungkin kami pernah melewati masa-masa sulit, mungkin konflik dengan teman pelayanan, teman komunitas, dengan pemimpin. Kami tidak membuat kami putus asa dan kami menyerah. Darah-Mu yang membuat kami sadar kami pun penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi Engkau terus mengampuni kami. Demikian pula kami juga mengampuni siapapun yang Tuhan kirim untuk kami diasah, dibentuk. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Darah-Mu adalah kekuatan kami, karena darah-Mu itu kasih karunia yang terbesar buat kami. Terima kasih ya Bapak. Mari hidup dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami memberkati pemilik dari Rukan Avenue 155. Apapun yang nanti menempati atau melanjutkan ruko ini Bapak, orang itu akan diberkati Tuhan juga seperti kami. Terima kasih ya Bapak. Sungguh kami bersyukur buat semua pengalaman di tempat ini. Dan kami mau bersepakat lebih lagi, mengasihi Engkau lebih-lebih lagi di tempat yang baru penuh dengan anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari jemaat Tuhan yang Kau sudah membawa persembahan, kita kalau yang sudah dalam bentuk amplop bisa angkat amplopmu, atau yang sudah transfer atau akan transfer Kau angkat tanganmu. Bapak, inilah hati kami mengasihi Engkau lewat persembahan kami, persepuluhan, janji iman kami dalam pembangunan gedung, pekerjaan misi, semua kami tabur dengan hati penuh sukacita di dalam kerajaan Allah.
Dan apapun yang kami tabur, kami akan melihat itu akan menjadi benih yang berlipat kali ganda bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Lebih